Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas dan Mbak semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam pertemuan yang ke-6 kalau tidak salah, hari ini kita akan membahas tentang materi perencanaan teknologi pendidikan. Namun sebelum itu, marilah kita buka dulu perkuliahan pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup? Baik, kita mulai tentang perencanaan teknologi pendidikan. Namun sebelum itu, materi ini sebetulnya sangat penting ya, karena pada zaman ini, di era digital, di mana teknologi itu sangat penting ya, memegang peran penting yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Jadi kita penting untuk merencanakan teknologi pendidikan, khususnya nanti kita bahas dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan teknologi pendidikan. Harapannya nanti adalah konsep perencanaan teknologi pendidikan serta bagaimana teknologi dapat membantu kita sebagai pendidik untuk merencanakan dan mengelola pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian cakupan pada materi kali ini yaitu yang pertama tentang perencanaan teknologi pendidikan, kemudian yang kedua sistem perencanaan teknologi pendidikan, yang ketiga siklus pemilihan teknologi pendidikan, dan yang terakhir adalah teknik penyusunan program berbasis teknologi pendidikan. Nah, nanti di akhir sesi kita tambahkan 2 materi yang akan kita bahas nanti. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang perencanaan teknologi pendidikan. Nah, pada slide yang sudah ditampilkan ini, kita akan membahas tentang perencanaan teknologi pendidikan dan mengapa perencanaan teknologi itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, kita awali dengan definisi dari teknologi pendidikan itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari alat dan media yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan atau menghasilkan kemampuan dalam pengajaran dan pemberian kesan dalam pembelajaran. Nah, di sini terkandung 2, yang pertama yaitu alat dan media. Mas dan Mbak, apakah bisa membedakan antara apa yang dimaksud dengan alat dan apa yang dimaksud dengan media? Jadi beda ya. Jadi untuk alat itu sendiri yang dimaksud itu berupa perangkat keras seperti komputer, proyektor, atau papan tulis. Nah, itu disebut dengan alat. Tapi kalau media itu bisa berupa video pembelajaran, kemudian slide PPT seperti yang saya tampilkan ini, kemudian animasi-animasi, atau bahkan mungkin aplikasi tertentu yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan tujuan dari perencanaan teknologi pendidikan ini adalah menghasilkan peserta didik dengan pemahaman konseptual teknologi dalam masyarakat yang dengan demikian dapat memahami dan mengevaluasi perkembangan teknologi baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Nah, misalnya di sini siswa itu tidak hanya perlu memahami komputer, tapi misalnya juga harus tahu tentang perkembangan teknologi yang
semakin banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang penggunaan AI, kemudian penggunaan big data, dan seterusnya. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang manfaat teknologi pendidikan. Dalam hal ini bisa dirasakan menjadi 3, yaitu dari segi kualitas pendidik, kemudian manfaat yang dirasakan tentang bahan ajar, kemudian yang terakhir adalah hasil belajar. Nah, dalam kualitas pendidik ini bisa dijabarkan lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, biasanya dengan adanya teknologi ini bisa membuat proses belajar mengajar itu lebih efisien dan terstruktur, baik pembelajaran di dalam kelas maupun bisa jadi secara daring atau online. Misalnya dalam hal ini adalah lebih ke menghemat waktu, kemudian bisa jadi juga menghemat biaya, kemudian menyederhanakan evaluasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu bisa menghindarkan tidak paham atau salah tafsir terhadap topik. Dengan bantuan teknologi, biasanya informasi itu bisa disampaikan dengan lebih jelas dan akurat. Nah, sehingga nantinya dia akan mengurangi resiko miskomunikasi atau salah dalam menafsirkan materi pembelajaran itu sendiri. Misalnya, penyampaian materi itu bisa divisualisasikan dalam bentuk misalnya grafik atau diagram, sehingga peserta didik atau siswa itu lebih jelas dibandingkan hanya dengan menggunakan gambar di papan tulis atau misalnya hanya dengan penyampaian dalam bentuk tulisan. Kemudian bisa juga dengan video pembelajaran, yaitu tentang simulasi atau menunjukkan cara kerja suatu proses atau misalnya eksperimen. Jadi lebih mudah untuk dipahami daripada hanya sekedar penjelasan verbal atau hanya sekedar ceramah saja. Kemudian bisa tadi yang sudah saya jelaskan, menghemat waktu, tenaga, dan dana. Kemudian bisa juga manfaatnya adalah melibatkan berbagai minat belajar. Nah, kemudian terkait dengan bahan ajar itu sendiri, ini mirip ya dengan tadi ya, membenarkan kekeliruan atau salah tafsir tentang suatu topik tertentu. Kemudian memberikan keberagaman topik mengajar. Nah, bisa jadi teknologi itu memungkinkan guru atau dosen itu menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Misalnya begini, untuk materi yang bersifat eksak atau teknis, misalnya matematika atau fisika. Nah, itu guru atau dosen itu bisa menggunakan simulasi atau aplikasi yang berbasis teknologi yang lebih interaktif. Kemudian misalnya untuk materi yang lebih ke sosial atau tentang sejarah, nah itu bisa menggunakan misalnya video dokumentasi atau video dokumenter atau rekaman sejarah. Jadi membantu siswa itu lebih memahami konteks dalam sosial dan budaya. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan hasil belajar itu yang dirasakan menghindarkan rasa kejenuhan peserta didik. Nah, bisa jadi nanti seorang guru atau pendidik itu atau dosen itu dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga nantinya mereka tidak mudah bosan. Contohnya itu bisa dengan membuat game edukasi, yaitu menggabungkan beberapa elemen pembelajaran itu dengan permainan, sehingga siswa atau peserta didik itu akan lebih termotivasi untuk belajar.
Misalnya seperti itu. Kemudian membantu memaksimalkan pemahaman dalam waktu yang minimal atau yang relatif singkat. Jadi dengan bantuan teknologi itu, materi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dipahami oleh siswa. Misalnya penggunaan alat bantu visual dan multimedia membuat informasi yang diserap itu lebih efektif dalam waktu yang lebih singkat. Misalnya materi atau konsep yang sulit dijelaskan itu dengan kata-kata, itu dapat dijelaskan secara visual melalui video atau simulasi digital. Kemudian yang terakhir adalah bisa menambah pengalaman peserta didik. Jadi teknologi itu memberikan pengalaman belajar yang lebih bervariasi dan kaya bagi siswa. Nah, sehingga mereka tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga bisa melalui pengalaman visual atau simulasi, atau bisa dengan praktek. Dengan pengalaman belajar yang lebih kaya, itu siswa atau peserta didik itu lebih mudah mengingat dan memahami materi daripada suatu mata pelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru atau peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang prinsip teknologi pendidikan. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menggunakan teknologi pendidikan. Nah, Mas dan Mbak, prinsip-prinsip ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi itu tidak digunakan secara sembarangan ya. Jadi melainkan harus digunakan secara tepat guna dan efektif dalam mendukung proses belajar mengajar. Nah, di sini teknologi itu adalah bahan bantu ajar, bukan metode pembelajaran. Jadi teknologi itu dalam pendidikan berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan suatu proses pengajaran, bukan sebagai pengganti metode pembelajaran itu sendiri. Jadi teknologi seperti komputer atau misalnya proyektor, kemudian beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran itu merupakan sarana yang digunakan oleh guru atau dosen untuk memfasilitasi pembelajaran. Contohnya misalnya guru atau dosen itu bisa menggunakan video animasi untuk menjelaskan proses dalam biologi ya, misalnya fotosintesis. Nah, tapi cara penyampaiannya atau metode mengajarnya itu masih bergantung pada guru itu sendiri. Jadi teknologi itu hanya membantu memperjelas konsep dan tidak bisa menggantikan peran guru itu sebagai fasilitator utama. Kemudian teknologi itu untuk pembelajaran, bukan untuk hiburan. Jadi penggunaan teknologi itu dalam pendidikan itu tentu saja harus berfokus pada tujuan pembelajaran, bukan untuk menghibur siswa atau peserta didik semata. Nah, terkadang itu teknologi yang interaktif atau menggunakan yang berbasis game itu bisa jadi membuat siswa lebih tertarik, tetapi tetap penting harus menjaga bahwa tujuan utamanya itu adalah pendidikan atau tercapainya suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian perencanaan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan teknologi ini sendiri harus direncanakan dengan matang. Jadi perencanaan ini tuh bisa jadi meliputi menentukan kapan bahwa teknologi itu akan digunakan selama pembelajaran. Kemudian memilih jenis teknologi yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian merancang bagaimana evaluasi akan dilakukan setelah teknologi itu digunakan.
ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor pemilihan teknologi. Jadi dalam pemilihan teknologi ini itu penting untuk pendidikan harus mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, misalnya tentang relevansi, apakah teknologi ini dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana kemudahan aksesnya, apakah semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut. Kemudian keterampilan guru, apakah seorang pendidik itu memiliki keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi yang akan digunakan. Jadi seorang pendidik itu harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam pemilihan teknologi. Selanjutnya yaitu implementasi teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, setelah teknologi itu dipilih, jadi langkah berikutnya itu adalah mengimplementasikan atau menerapkan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, implementasi yang baik itu juga membutuhkan persiapan sebelum pelaksanaan, kemudian monitoring saat pelaksanaan, kemudian penggunaan teknologi secara bertahap, ya. Jadi bisa dimulai dari penggunaan yang paling sederhana hingga kemudian bertahap dalam penggunaan yang lebih kompleks agar siswa itu juga bisa beradaptasi, tidak tiba-tiba kaget atau mungkin beberapa dari mereka itu belum bisa dalam menggunakan teknologi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, teknologi yang diimplementasikan itu tentu saja juga harus melalui tahap evaluasi. Jadi evaluasi ini mencakup misalnya mengukur efektif tidak teknologi itu digunakan dalam proses pembelajaran. Apakah teknologi itu efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian menilai apakah siswa itu paham dengan penggunaan teknologi tersebut. Apakah mereka dapat memahami materi itu dengan lebih baik. Nah, kemudian mengevaluasi juga tentang kesiapan dan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang karakter teknologi pendidikan, bahwa ketika seorang guru atau dosen atau pendidik yang lain itu menggunakan teknologi dalam suatu pengajaran itu tentu harus memperhatikan karakter-karakter yang akan digunakan, yaitu yang pertama misalnya alat yang dapat menjelaskan ide yang kurang jelas dan menerangkan isi pelajaran. Jadi alat itu bukannya tambah mempertidak jelas, tapi seharusnya dengan alat tersebut itu dapat menyampaikan materi dengan sangat mudah sehingga materi tersebut dapat diserap oleh peserta didik. Kemudian alat yang besar dan jelas untuk dilihat oleh semua pelajar. Jadi semua pelajar itu dapat melihat teknologi yang digunakan oleh guru atau dosen itu sendiri. Kemudian tulisan dan gambar perlu divariasikan warnanya sehingga tulisan dan gambar itu tidak monoton. Kemudian gunakan bahan yang tahan lama dan dapat disimpan. Jadi sebaiknya teknologi yang digunakan itu bisa digunakan tidak hanya sekali, jadi bisa digunakan sampai ke depan, terus-menerus sampai ke depan. Kemudian menunjukkan hasil dan kemahiran yang baik dari teknologi tersebut. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang standar teknologi pendidikan. Jadi di sini standar teknologi pendidikan itu bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik itu memiliki keterampilan dan pemahaman teknologi yang memadai dalam dunia yang semakin digital. Jadi dunianya hari ini dengan yang
seterusnya itu kan tentu akan mengalami perkembangan yang signifikan. Ya, jadi siswa atau peserta didik itu juga perlu dibekali dengan teknologi. Nah, standar ini membantu menciptakan suatu kerangka agar teknologi dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran dan penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, melek teknologi ya, itu merupakan kemampuan untuk menggunakan, memahami dan mengevaluasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. Jadi seorang peserta didik yang melek teknologi itu mampu memanfaatkan perangkat digital atau aplikasi dengan cara yang produktif, ya. Nah, standar ini juga mencakup pemahaman mendasar tentang cara kerja dari teknologi itu sendiri. Seperti misalnya tentang bagaimana suatu internet itu bekerja, bagaimana sebuah data itu diproses, kemudian apa toh dampak sosial dari penggunaan teknologi tersebut. Nah, tujuan dari standar melek teknologi ini adalah sebenarnya mempromosikan ya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan peserta didik agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Kemudian juga membantu peserta didik memahami teknologi dengan cara yang lebih mendalam, termasuk mengetahui batasan dan potensi teknologi tersebut. Kemudian elemen-elemen standar melek teknologi. Jadi standar melek teknologi itu meliputi beberapa elemen penting yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama yaitu sifat dari teknologi tersebut. Kemudian teknologi dan masyarakat. Jadi di sini itu peserta didik juga perlu memahami hubungan antara teknologi dan masyarakat, termasuk dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi itu sendiri. Kemudian dari desain teknologi, jadi standar ini juga menekankan bahwa kemampuan untuk merancang dan mengembangkan teknologi atau solusi dari teknologi itu sendiri. Jadi peserta didik itu harus dibekali keterampilan dalam mendesain teknologi agar nantinya mereka itu dapat menciptakan solusi-solusi yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dunia modern, dunia saat ini. Kemudian kemampuan dalam mengoperasikan teknologi. Jadi peserta didik itu harus mampu mengoperasikan berbagai perangkat teknologi dengan efektif dan aman, ya. Kemudian dunia teknologi dan dunia yang dirancang. Jadi peserta didik itu perlu memahami peran teknologi dalam membentuk dunia yang dirancang. Ini artinya bahwa bagaimana teknologi itu digunakan untuk menciptakan suatu solusi yang mempengaruhi dunia-dunia di sekitar kita. Nah, kita masuk di sistem perencanaan teknologi pendidikan. Nah, dalam hal ini bisa meliputi 6 bagian. Yang pertama yaitu tentang perspektif rancangan instruksional. Jadi perspektif ini itu berfokus pada bagaimana teknologi itu digunakan untuk mendukung perancangan pembelajaran yang efektif. Teknologi harus diintegrasikan dalam proses instruksional dengan cara yang dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu perspektif orientasi rancangan penelitian. Jadi teknologi itu direncanakan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas teknologi dalam pembelajaran. Nah, dengan kata lain itu, sebelum teknologi itu diterapkan, jadi penelitian itu mengenai bagaimana dampak terhadap
peserta didiknya, kemudian metode belajarnya, kemudian capaian belajar yang harus dipertimbangkan. Jadi rancangan penelitian ini memberikan landasan ilmiah bagi seorang pendidik untuk memutuskan teknologi mana yang paling efektif untuk digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu perspektif penelitian dasar. Jadi ini lebih ke teoritis. Jadi di mana teknologi pendidikan itu dirancang berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh teori pendidikan dan teknologi. Jadi fokusnya adalah eksplorasi dan pemahaman konsep dari teknologi itu sendiri. Bagaimana teknologi mempengaruhi proses kognitif siswa dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah perspektif institusional. Jadi tidak hanya dipertimbangkan dari sudut pandang siswa dan guru, tetapi juga dari perspektif institusi pendidikan. Jadi perspektif ini melihat bagaimana teknologi dapat mendukung tujuan strategis dari sebuah sekolah atau universitas. Seperti misalnya peningkatan kualitas pendidikan, efisiensi operasional, dan pengembangan profesional guru. Kemudian selanjutnya yaitu perspektif teknologi. Jadi ini mengacu pada teknologi itu sendiri, yaitu alat, media, dan misalnya sebuah aplikasi atau platform yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi pendidik itu juga harus mempertimbangkan teknologi mana yang paling cocok digunakan, bagaimana cara kerjanya, serta keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perspektif di mana teknologi itu digunakan. Jadi ini fokusnya pada konteks di mana teknologi akan digunakan. Apakah teknologi itu bisa diterapkan dalam kelas fisik di sekolah, atau dalam pembelajaran jarak jauh, atau dalam blended atau hybrid. Jadi setiap konsep memiliki kebutuhan teknologi yang berbeda, dan pendidik harus perlu menyesuaikan rencana teknologi sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya adalah siklus pemilihan teknologi pendidikan, yaitu tahapan penyusunan program berbasis teknologi pendidikan. Jadi dimulai dari permasalahan-permasalahan tentang kualitas pendidikan. Nah, setelah itu dirumuskan dalam hal ini adalah perumusan dari akar masalah, di mana perumusan ini melihat dari penilaian kondisi saat ini, jadi tentang teknologi yang ada, kemudian penilaian kualitas saat ini. Jadi lebih ke mengidentifikasi dan merumuskan akar masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya itu masalah-masalah ini itu bisa berupa hambatan dalam penyampaian materi, kemudian kurangnya partisipasi siswa, artinya bahwa siswa itu monoton di dalam kelas, atau kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, pada tahap ini itu pendidik harus menganalisis kondisi kelas dan siswa untuk mengetahui masalah spesifik yang bisa diatasi dengan teknologi. Kemudian alternatif solusinya yaitu setelah masalah-masalah itu teridentifikasi, langkah yang selanjutnya tentu saja adalah menentukan alternatif solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini bisa diberdayakan dari institusinya, sumber dayanya, dan infrastrukturnya. Nah, dalam konteks teknologi pendidikan, solusi ini biasanya berupa pemilihan alat atau media teknologi yang bisa membantu menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Nah, pendidik itu juga harus mengeksplorasi berbagai jenis teknologi yang tersedia, misalnya seperti perangkat keras, komputer, proyektor, dan perangkat lunak. Misalnya di sini aplikasi edukasi, atau mungkin
platform pembelajaran daring atau LMS. Nah, kemudian juga mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari solusi itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian kesiapan program. Jadi setelah memilih solusi yang paling sesuai, tahap selanjutnya itu adalah merencanakan implementasi teknologi tersebut ke dalam pembelajaran. Jadi bagaimana teknologi itu akan diintegrasikan dalam proses belajar mengajar. Kapan dan di mana teknologi akan digunakan, serta siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan teknologi. Setelah penilaian kesiapan program yaitu adanya kartu kendali perencanaan. Selanjutnya yaitu adalah siklus penyusunan program berbasis teknologi pendidikan. Nah, di sini adalah penjabaran dari poin-poin yang slide sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang perumusan akar masalah. Jadi langkah pertama dalam penyusunan program itu merupakan mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama yang ingin diatasi melalui penerapan teknologi pendidikan. Jadi hal ini penting untuk memastikan bahwa solusi teknologi yang dipilih itu relevan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah penentuan alternatif solusi. Jadi setelah masalah diidentifikasi, berbagai alternatif solusi dikaji untuk menemukan mana yang paling sesuai. Jadi solusi ini dapat berupa berbagai teknologi atau pendekatan dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga adalah perencanaan implementasi. Di sini adalah setelah solusi dipilih, maka langkah selanjutnya itu adalah merencanakan bagaimana teknologi akan diimplementasikan dalam konteks pendidikan, yaitu meliputi pengaturan waktu, strategi pelatihan, dan metode integrasi teknologi ke dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah persiapan teknologi. Jadi di sini adalah melibatkan persiapan segala alat dan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program. Yang kelima adalah penyusunan anggaran teknologi. Jadi penyusunan anggaran khusus itu untuk teknologi mencakup biaya untuk pembelian, pemeliharaan, pelatihan, serta sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan teknologi pendidikan. Yang keenam adalah penyusunan anggaran kas. Jadi selain anggaran teknologi, bahwa penyusunan anggaran kas itu diperlukan untuk memastikan ketersediaan dana dalam pelaksanaan program secara keseluruhan, termasuk aspek-aspek yang mungkin tidak secara langsung terkait dengan teknologi. Kemudian yang ketujuh adalah penyusunan evaluasi implementasi teknologi. Jadi di sini dilakukan untuk memantau apakah teknologi yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana. Tujuannya adalah menilai efektivitas penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan evaluasi peranan teknologi dalam kualitas pendidikan. Jadi ini merupakan langkah terakhir, yaitu mengevaluasi dampak teknologi terhadap kualitas pendidikan. Ini juga mencakup analisis bagaimana suatu teknologi itu mempengaruhi hasil belajar, kemudian juga efisiensi pengajaran dan pengalaman dari peserta didik itu sendiri. Teknik penyusunan program berbasis teknologi pendidikan. Jadi yang pertama ada penilaian dan yang kedua adalah analisis biaya dan manfaat. Nah, penilaian dalam hal ini yaitu langkah pertama dalam suatu teknik penyusunan program berbasis teknologi pendidikan, yaitu melakukan penilaian terhadap kebutuhan teknologi dalam konteks pendidikan. Nah, penilaian ini itu mencakup pengidentifikasian kebutuhan, kemudian tujuan, serta kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan teknologi pendidikan itu sendiri. Kemudian analisis biaya dan manfaat. Jadi pada tahap ini dilakukan suatu analisis mendalam mengenai biaya yang akan dikeluarkan
dan manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi analisis biaya manfaat ini penting untuk memastikan bahwa program yang disusun itu efisien dan memberikan hasil yang sesuai dengan investasi yang dikeluarkan. Kemudian selanjutnya adalah ini tambahan ya, materi tambahan tentang isu dan tantangan teknologi dalam pendidikan. Nah, jadi kedepannya itu ada berbagai macam isu dan tantangan. Nah, contohnya itu tentang keamanan dan privasi data. Kemudian ada yang namanya digital divide. Kemudian tantangan dalam meningkatkan kapasitas guru terhadap literasi digital. Nah, keamanan dan privasi data itu sendiri tentu saja dalam penggunaan teknologi itu kan membawa tantangan yang terkait dengan keamanan dan privasi data, terutama dari data siswa dan guru itu sendiri. Jadi seharusnya sistem pendidikan itu harus dilengkapi juga dengan perlindungan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data. Jadi misalnya ini ya, kita mengakses suatu halaman tertentu di sebuah website itu kan biasanya disuruh untuk login, nah masukkan email dan password. Nah itu jangan sampai dengan kita mengisi atau membuka itu dengan data-data privasi kita, itu akan terjadi kebocoran data. Nah seharusnya itu juga perlu diperhatikan atas perlindungan tentang keamanan dan privasi data kita. Kemudian digital divide atau kesenjangan digital ya. Jadi di sini mengacu pada perbedaan akses terhadap teknologi di antara berbagai kelompok masyarakat. Nah, bisa jadi untuk di daerah, misalnya di sini di Jogja itu antara pendidik maupun peserta didiknya itu tentu saja sudah melek teknologi. Nah, tapi bisa jadi yang di pelosok sana, misalnya di Indonesia Timur, nah, di Papua dan sebagainya itu masih ada keterbatasan tertentu yang mereka kurang mampu. Jadi ini tentu saja mempengaruhi kesetaraan kesempatan belajar gitu. Kemudian tantangan dalam meningkatkan kapasitas guru terhadap literasi digital. Nah, tantangan utamanya itu adalah bagaimana membekali para guru itu dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi itu secara efektif dalam proses pembelajaran. Jadi pelatihan dan pengembangan itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa guru itu mampu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kemudian ini adalah teknologi masa depan dalam pendidikan. Nah, bahkan ini ya, AI itu kan sudah sangat familiar ya di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan apapun itu kita sudah bukanya adalah AI begitu ya. Nah, tinggal bagaimana dapat memanfaatkan teknologi ini itu dengan sesuai dengan manfaatnya gitu ya, digunakan dengan hal-hal yang positif begitu, mendukung proses pembelajaran kita gitu. Nah, tentu saja teknologi AI ini semestinya digunakan agar sistem pembelajaran itu dapat adaptif, di mana dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa secara individu. Nah, ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Kemudian dengan adanya AR dan VR dalam dunia pendidikan itu dapat memberikan sarana atau sebagai media untuk dapat menggambarkan atau memvisualisasikan dari konsep-konsep yang abstrak itu dengan cara yang lebih nyata dan dapat terlibat langsung dalam simulasi atau lingkungan virtual yang memang berkaitan dengan materi pembelajaran itu. Kemudian teknologi blockchain untuk sertifikasi pendidikan. Jadi memungkinkan bahwa sistem sertifikasi pendidikan itu lebih aman, transparan, dan dapat diakses ke dalam global. Nah, sertifikat atau ijazah ini juga dapat disimpan dengan aman dan tidak dapat dipalsukan, serta mudah diverifikasi oleh berbagai lembaga atau perusahaan. Nah, mungkin itu pembahasan singkat
ya, mengenai perencanaan teknologi pendidikan. Nah, saya berharap bahwa materi yang disampaikan dengan keterbatasan ini dapat memberikan sedikit gambaran atau pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita itu bisa merancang suatu pembelajaran yang lebih efektif dengan bantuan teknologi. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jikalau memang ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan dalam pembelajaran yang selanjutnya ya. Oke, mungkin saya akhiri dulu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan, dan apabila saya salah dalam menyampaikan, mohon untuk dimaafkan. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.